Jenazah dalam tembok, Part 1. Brak, 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 suara ujung cangkul berbunyi saat dihantamkan pada kontur tanah yang masih belum padat. Tanah itu basah akibat hujan yang sejak tadi tidak berhenti turun. Ada bekas sisa-sisa bunga yang ditabur di atas tanah makam masih terlihat segar. Bau harum dari aroma daun pandan mendominasi penciuman. Gundukan tanah semakin lama semakin menipis. Lelaki berumur 29 tahun itu terus saja mencangkul dan membuangnya. Ayunan dari ujung cangkul berulang-ulang dihantamkan terus-menerus tanpa berhenti. Sedikit demi sedikit tanah yang dia cangkul telah membentuk sebuah lubang. Seukuran panjang 2 meter dengan lebar 150 cm. Dan dia masih belum terus berhenti menggalinya. Tidak ada yang melihat aksinya. Lelaki misterius itu bekerja seakan tanpa lelah. Terus bekerja walaupun berada di bawah tekanan guyuran hujan nan deras menghantam kepala dan punggungnya. Hujan turun datang sejak tadi bersamaan dengan tekanan dari angin. Seakan seolah sedang marah melihat aksi dari lelaki misterius itu. Sambaran petir sesekali menghantam ke tanah. Tidak jarang hantaman tersebut membentuk lubang sebesar telunjuk jari. Namun, lelaki berkaos biru tersebut sedikitpun tidak merasa gentar melihat kondisi alam yang tidak bersahabat. Dia tetap terus bekerja seolah tidak peduli dengan apapun resikonya yang akan dihadapinya. Sore itu, tidak ada yang melihat aksinya. Kecuali kawanan anjing yang berjumlah 8 ekor yang saat itu sedang berteduh di samping rumah tua kosong tidak berpenghuni. Kawanan anjing itu bertanya-tanya, apakah gerangan yang dilakukan oleh manusia tersebut? Bukankah di bawah tanah yang digalinya saat ini sedang terbujur kaku sesosok jenazah yang tidak berdaya? Mata anjing-anjing itu tampak begitu awas. Sesekali mereka terlihat takut serta cemas. Hantaman dari ujung cangkul mengenai tanah. Suaranya dapat terdengar begitu jelas di telinga mereka. Air keringat yang asin bercampur dengan hujan menjadi satu namun lelaki itu masih saja tidak peduli. Derasnya hujan terus-menerus turun bersambut. Bersamaan dengan gelegar suara petir yang terus menjerit di atas langit. Kawanan anjing yang sejak tadi memperhatikan aksi yang dilakukan lelaki misterius tersebut memilih untuk lari daripada melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Lelaki aneh itu terus saja menggali makam. Di dalamnya sedang terbujur kaku sesosok jenazah seorang lelaki yang usianya sudah berumur 59 tahun. Jenazah lelaki itu baru saja dikuburkan siang tadi oleh sanak keluarganya. Lelaki misterius itu hatinya sedang dilanda kemarahan yang berapi-api. Dia marah walaupun tanpa sumpah serapah keluar dari mulutnya. Di antara kedua matanya juga mengalir air mata kemarahan. Rintik hujan terus turun tanpa jeda. Sesekali lelaki itu tertawa. Kemudian tak lama setelah itu dia menangis. Lengan kekarenan kuat itu masih saja terus bergerak seolah tidak merasa lelah sedikitpun. Di sisi pemakaman umum, sesekali dedaunan berterbangan diterpa oleh angin. Ujung daunnya terlepas dari ranting-ranting pohon yang telah layu dimakan usia. Hantaman angin terus berembus kencang. Kawanan anjing sudah berpindah posisi menjauh dari makam. Akan tetapi merek masih saja memperhatikan aktivitas lelaki itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun anjing-anjing itu mulai paham. Ada dendam yang sebenarnya bersarang di hati lelaki itu. Dendam yang telah lama dia tahan. Suara anjing makin nyaring melolong. Mereka seolah tahu bahwa akan terjadi sesuatu di pemakaman. Sesuatu yang tertaut dengan godaan dari bangsa setan yang merasuki pikirannya. Lolongan dari suara anjing saling bersahutan. Kucing-kucing bersembunyi sembari ikut mengaum berteriak memperhatikan dari jauh. Mereka coba mengingatkan manusia bahwa seseorang telah berlaku mengerikan. Tetapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang paham maksud dari para binatang itu. Pukul 5 sore di komplek kuburan yang jauh dari pemukiman warga. Tidak ada warga yang keluar dari rumah lantaran cuaca yang tidak ramah. Angin kencang terus berhembus tanpa henti. Sesekali kadang kilatan petir pecah seakan merobek permukaan langit. Penggalian tanah makam dilakukan secara terus-menerus berlanjut tanpa henti. Lelaki berbaju biru tersebut membuka baju kaosnya yang berlumuran dengan tanah liat. Sesekali lelaki misterius tersebut sempoyongan karena lelah. Akan tetapi kedua tangannya tetap kokoh tanpa mau melepas gagang cangkul dan terus-menerus bergerak tanpa jeda. Akhirnya, kamu akan menerima pembalasan dariku. Lelaki misterius itu berucap sendiri.
Kain putih yang membungkus jenazah, sedikit demi sedikit menyembul dari balik tanah yang basah. Lelaki itu mengangkat balok kayu sepanjang setengah meter yang digunakan sebagai pembatas antara tanah dan tubuh jenazah. Dalam kuburan itu beristirahat jasad seorang lelaki dari keluarga kaya yang dahulu pernah menjadi tuannya. Kebenciannya terhadap lelaki itu berawal dari sakit hati yang dia pendam selama 2 tahun lamanya. Setelah mendapatkan jenazah tersebut, lelaki misterius itu membuka kain kafan yang telah berlumur dengan tanah basah. Ada sesosok tubuh terlihat pucat. Kulitnya berwarna putih kebiru-biruan. Semakin melihatnya, maka semakin dalam dendam dalam dirinya. Dahulunya lelaki itu terlihat gagah. Di lehernya selalu tergantung kalung emas dengan berhiaskan permata jamrud berwarna hijau yang besarnya seperti jempol kaki. Di pegelangan tangannya selalu terpasang jam mahal keluaran brand luar negeri. Dan di jarinya juga melingkar cincin emas berwarna putih. Namun semua benda berharga tersebut kini telah tiada. Tidak ada senyum walaupun berada dalam kemenangan penuh terhadap musuhnya. Wajah yang dipandanginya semakin lama semakin terlihat memuakkan. Tidak ada rasa kasihan ataupun rasa iba. Kemarahannya justru semakin memuncak ketika mengingat kembali semua apa yang pernah dilakukan orang itu dahulu pada dirinya dan keluarganya. Wajah lelaki misterius itu berubah memerah tatapan penuh kebencian. Dan rasa marah kini semakin memuncak. Tangan yang marah itu menggenggam kuat gagang cangkul dan siap menghantam wajah jenazah. Apa yang hendak dilakukannya diurungkan sejenak, telapak kakinya dia taruh di atas wajah jenazah tersebut. Aks, kui. Lelaki misterius tersebut meludah wajah jenazah. Dia marah, dan jengkel. Namun ada rasa ingin menangis. Betapa dia sangat membenci lelaki yang sudah tidak bernyawa itu. Apa hebatnya kamu sekarang, ha? Lelaki misterius itu berteriak, memaki dengan suara lantang. Bangsat, apa hebatnya kamu sekarang, ha? Dia menginjak wajah jenazah tersebut berulang-ulang. Dia pun melepas celana lalu dengan sengaja mengencingi wajah jenazah mantan tuannya. Usai melampiaskan segala kemarahan, hatinya masih saja belum puas. Lelaki yang diliputi dendam itu terus menginjak wajah jenazah berulang-ulang. Benci tetaplah benci. Apa yang sudah diperbuat pada jenazah itu, tidak juga mengakhiri kebenciannya. Oleh karena dendam yang tidak berhenti, dia pun mengangkat ujung cangkul lalu dengan beringas memukul wajah jenazah tersebut sampai berulang-ulang kali. Wajah jenazah itu menjadi rusak, pecah dan hancur. Usai melakukan aksinya, lelaki misterius itu tidak mengembalikan kuburan mantan tuannya. Dia membiarkan makam tersebut terbuka lebar. Lelaki itu berteriak marah. Dia seolah baru saja mendapatkan ketenangan hati serta kemenangan. Dia tertawa kegirangan. Akhirnya kini dia bisa membalas segala kejahatan yang dahulu pernah dilakukan oleh jenazah itu terhadap dirinya. Baginya orang jahat ini harus menderita. Dan karena dahulu semasa hidup dia tidak bisa membalas, namun kini pembalasannya terbayarkan sudah. Belum puas merusak dan menghancurkan wajah jenazah, lelaki misterius itu pun naik ke permukaan kuburan. Kemudian mengambil parang yang sejak tadi telah dia siapkan. Lalu dia pun dengan beringas menebas, memotong, serta memutilasi tubuh mantan tuannya. Usai membalaskan dendamnya, dia pun pergi dari area pemakaman. Dia mengambil sepeda motor butut keluaran tahun 2011 yang diparkir depan pagar makam. Dan berjalan dengan santainya dalam keadaan puas serta rasa bahagia. Bibirnya bersiul. Sesekali dia pun bernyanyi. Akhirnya, kini dia bisa tertawa bahagia penuh rasa kemenangan. Hari semakin menanjak gelap. Hujan belum jua mau reda. Jalanan sudah mulai dipenuhi oleh air yang terus merembes ke tengah jalan. Parit-parit kecil pada sisi kanan dan kiri yang sudah tidak mampu lagi menahan volume air hujan yang terus meningkat. Jalanan mulai digenangi air setinggi mata kaki. Lelaki yang baru saja melakukan tindakan keji telah puas melampiaskan dendam. Dia pun berlalu, berjalan pergi meninggalkan makam. Langkahnya berjalan sempoyongan. Napasnya naik turun akibat lelah. Otot-otot tangan dan kakinya terasa kencang akibat rasa lelah. Lelaki itu mengambil golok dan cangkul, lalu mengikatnya pada belakang jok motor Honda Supra keluaran tahun 2011. Usai mengikat pekakasnya, dia pun lalu menginjak pedal starter lalu menarik gas motor bebeknya. Sepanjang perjalanan, sesekali dia tertawa mengikik. Hatinya terasa lapang bahagia bercampur sedih. Bahagianya karena bisa balas dendam. Sedih, jika mengingat apa yang telah terjadi dengan dirinya beberapa tahun silam.
Namun raut wajah yang mengikuti suasana hati berubah-ubah emosinya dengan cepat. Entah setan dari mana yang telah datang menggoda pikirannya. Tiba-tiba saja lelaki itu hatinya kembali diliputi rasa dendam. Apa yang baru saja dilakukannya masih belum membuatnya puas. Ia tetap tidak bahagia, walaupun sudah melampiaskan segala dendam yang bersarang dalam hatinya. Sekarang dendam itu justru semakin menjadi-jadi. Pikirannya melampau jauh hendak membalas semua rasa sakit yang pernah dideritanya. Ia memiliki pikiran hendak melampiaskan rasa marah dan dendam pada anak dan istri serta cucu musuhnya.